Haleluya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Welcome di acara UBI, episode yang ke-6, hari Rabu 9 Februari. Time flies fast ya, sudah ada di bulan Februari. Bagi pemirsa yang baru pertama kali bergabung, welcome di acara UBI. UBI adalah sebuah wadah pembelajaran dan pemahaman kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi kita sebagai orang percaya di akhir zaman. Malam ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Junifrus Gultom. Welcome back, Dokter. Sudah 2 kali beliau melayani di tempat acara UBI di bulan November. Kita pasti akan terima banyak pewahyuan dan berkat dari pemaparan beliau malam ini yang berjudul Memahami Dunia Roh Jahat. Mari sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, mari kita bergabung dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia-Mu buat kami. Kami boleh ada sampai hari ini, bahkan Tuhan memperkenankan kami boleh ada wadah pembelajaran seperti UBI. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu buat setiap dari kami, Tuhan. Setiap pemirsa yang sudah Tuhan panggil untuk boleh mendengarkan, boleh belajar, boleh diteguhkan dalam acara UBI malam ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap koneksi internet dari awal sampai akhir, baik dari sisi dari pembicara, lalu untuk moderator, untuk Pastor Heri, dan juga untuk seluruh pemirsa, biar kami tidak ada gangguan koneksi, tidak mati lampu. Kami berdoa biar kami diberikan sebuah tanah hati untuk kami boleh belajar, sebab kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mampukan kami dengan kemampuan kami yang terbatas, diterangi oleh Roh Kudus, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang paling hakiki, sebab kami tahu kebenaran firman-Mu lah yang memerdekakan kami dari setiap rasa takut dan khawatir. Bapa, kami akan mulai acara UBI malam ini berdaulat penuh atas acara UBI malam ini, Tuhan Yesus. Kami serahkan acara UBI malam ini ke dalam tangan Engkau. Segala puji, hormat, syukur kami berikan hanya kepada Engkau, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berikan warm welcome buat Dr. Junifrus Gultom sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan, Dokter. Silakan. Shalom. Apakah suara saya cukup kedengaran jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Nanti kalau nggak jelas mohon diinterupsi ya. Oke. Puji Tuhan. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya di tengah-tengah teman-teman semua ya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, sesi ini. Kalau saya boleh bermohon, mohon videonya dibuka ya. Saya melihat 80% masih off kamera gitu ya. Saya pernah seminar di mana lebih dari 50% itu mematikan videonya dan saya seperti ngomong sama tembok ya. Jadi itu saya nggak bisa memastikan di mana Anda berada gitu ya. Oke, anyway, baik. Sesi yang kita akan dengarkan pada saat ini adalah suatu topik yang merupakan ciri khas dari gereja-gereja aliran Pentakosta karismatik seperti kita ya. Pada gereja-gereja yang lain memang juga ada ajaran mengenai roh jahat ya dan kuasa setan gitu. Tetapi mereka biasanya bersikap 2 hal. Pertama, tidak terlalu menekankan isu ini. Yang kedua, memiliki pemahaman yang somehow agak berbeda dari kita orang Pentakosta, meskipun kita punya Alkitab yang sama ya. Nah, kita biasanya orang-orang Pentakosta karismatik ya, gereja-gereja Pentakosta karismatik sederhananya memiliki ciri khas. Ada 5 ajaran yang merupakan ciri khas kita. Pertama, tentang keselamatan yang orang bahasa awamnya, meskipun saya tidak suka memakai istilah ini ya, tapi ini bahasa awamnya yang Anda biasa dengar ya, istilah kita tidak kita tidak pada posisi menerima sekali selamat tetap selamat misalnya. Itu bahasa awam lah. Walaupun istilah itu saya sebenarnya kurang setuju, istilah
keselamatan bisa hilang dan segala macam. Apakah keselamatan bisa hilang gitu ya? Pertanyaan itu sendiri udah problematik ya. Tapi oke lah, itu menjadi bahasa yang awam yang supaya Anda familiar aja. Yang kedua, ajaran kita yang unik itu dari berbanding dengan gereja-gereja saudara-saudara kita dari tradisi lain, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus ya, yang ditandai dengan berbahasa lidah gitu. Nah, yang ketiga yaitu ajaran kita mengenai healing atau kesembuhan ilahi. Yang keempat yaitu ajaran atau doktrin kita mengenai healing tadi termasuk dalamnya eksorsisme ya, atau pengusiran setan, atau terkait dengan demonologi lah ya. Sambungannya di situ semua ya. Nah, lalu kemudian mengenai yang keempat mengenai kesucian ya. Kesucian, kalau ditanya apa bedanya ajaran kesucian orang-orang Pentakosta karismatik seperti kita berbanding dengan dari tradisi atau gereja-gereja tradisi lain. Kalau gereja-gereja tradisi lain karena dia sangat melekat dengan tradisi reformasi, dalam hal ini Martin Luther dan seterusnya, ke Calvin dan seterusnya, maka itu bersifat bersifat forensik, pembenaran karena iman itu yang ditekankan. Sementara bagi kita kesucian itu adalah bagian perjalanan menyeluruh dari transformasi kehidupan setelah Kristen itu menjadi menyambung dengan keselamatan juga ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ciri khas kita di dalam doktrin eskatologi atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi kita dalam 5 ini sebenarnya harus di dalam UB ini kalau bisa diajarkan semua sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang basic, mendasar mengenai keunikan ya, keunikan kita di tengah-tengah ajaran dari tradisi-tradisi gereja lain. Oke, saya sekarang akan fokus mengenai demonologi atau ajaran mengenai terkait dengan roh jahat ini ya, yang saya percaya Anda tentu di sana sini pernah mungkin ya menerima ajaran ini atau pernah mendengar pendeta di mana saya tidak tahu ya. Nah, kalau saya boleh tanya, apakah PowerPoint ini sudah kelihatan? Sudah, Pastor. Oke. Baik. Nah, di dalam Alkitab, ketika bicara mengenai roh jahat itu atau isu demonik itu ya, pada konteks Alkitab, maka selalu tidak bisa dipisahkan dari dua musuh jiwa yang lain, yaitu dunia dan daging. Ya, seringkali ketiga-tiganya ini include-kan atau selalu ada ya, 3 istilah roh jahat, dunia dan daging ini. Ya, ada beberapa ayat yang bisa kita lihat, misalnya kita lihat Efesus 2 ayat 1 sampai 3, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti roh, mengikuti dunia ini, perhatikan ya, dunia. Karena kamu mentaati penguasa raja kerajaan angkasa, yaitu roh jahat yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, perhatikan di sini ya, Paulus menyertakan 3 ini, dunia, roh jahat, daging. Ya. Nah, tapi saya mau saudara mengerti, kalau ketika Alkitab berbicara mengenai dunia dan daging itu, jangan sampai Anda dibingungkan dengan pengertian ini. Ya. Dunia yang dimaksudkan itu apa? Nah, kalau Anda tidak mengerti dunia yang dimaksudkan itu apa, seringkali akan berimbas kepada sikap-sikap yang anti kepada dunia. Ya, ada orang yang sangat eksklusif ya, yang menekankan kesucian personal sehingga dia menganggap bahwa persetan dengan dunia ini, yang penting aku
makin kudus dan terangkat kepada Tuhan gitu ya. Itu tidak benar ya. Bahkan ada orang berkata jangan sampai dunia menggarami gereja gitu. Nah itu tidak kalimat yang tidak seluruhnya benar ya. Kenapa tidak seluruhnya benar? Karena ada benarnya juga gitu. Tapi dalam hal ini kalau ada dikatakan jangan biarkan dunia ini menggarami gereja, gitu, itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena justru banyak nilai-nilai dunia yang baik-baik yang perlu menggarami gereja. Ya, jadi kan ada satu ungkapan ya bahwa Ecclesia Reformanda es gitu kan, bahwa gereja itu kan belum sempurna dan dia harus terus mereformasi dirinya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara nilai-nilai kebaikan dari dunia ini bisa menggarami gereja. Ya, jadi it is not necessary to be a Christian sehingga kita merasa bahwa itulah yang baik. Ya, saya ingat ada seorang ahli teologi dan sekaligus pendeta bernama Eka Dharma Putra. Dia berkata, kalau kebaikan itu hanya orang Kristen, itu nggak baik. Tapi apa yang baik bagi seluruh manusia, itu pasti baik bagi orang Kristen juga. Gitu. Itu dalam sekali ya pengertian itu ya. Eka Dharma Putra lebih dari 20 tahun yang lalu mengatakan seperti itu. Ya, jadi dunia di sini apa maksudnya kalau dikatakan kamu dulu hidup dalam dosa karena kamu mengikuti dunia ini. Maksudnya dunia ini bukan dunia dalam pengertian general, tapi yang dimaksudkan adalah nilai-nilai di dunia ini yang bertentangan atau against prinsip-prinsip kebenaran. Itu maksudnya. Janganlah kamu mengasihi dunia ini, artinya apa? Artinya semua yang menentang Allah. Ya, jadi bukan semua yang dalam pengertian general ya seolah-olah tidak ada kebaikan dalam dunia, bukan begitu ya. Oke, jelas. Apa yang dimasukkan dengan daging di sini? Daging ini bukan daging dalam pengertian tubuh kita ini. Ya, Tuhan ciptakan tubuh ini sempurna, baik adanya. Tubuh kita ini adalah tubuh yang di mana menjadi baiknya Roh Kudus ya. Tapi ketika Paulus mengatakan daging itu adalah berbicara tentang kodratnya yang berdosa. Nah, perhatikan di sini 3 kata penting ini yang disertakan dalam Efesus 2 ayat 1-3. Kemudian satu lagi 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia tadi ya dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, perhatikan daging disinggung lagi, dan keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kemudian 1 Yohanes 3 itu sampai 10. Maaf kalau saya cepat-cepat baca ayatnya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Nah, iblis ini bicara roh jahat tadi ya, yang memang berbuat dosa dari mulanya. Dan inilah anak Allah yang menyatakan dirinya itu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga yang berasal barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi perhatikan di sini disinggung-singgung lagi mengenai iblis, mengenai daging dan mengenai dunia ini ya. Ini juga Yakobus 3:15 ya. Sama juga di situ singgung mengenai dunia, nafsu manusia yaitu daging dan setan-setan. Yakobus 4 ayat 1-4 juga begitu ya. Bagaimana sengketa itu datang di antara kamu. Sorry saudara, tiba-tiba terputus internet saya. Maaf. Sorry, saya lanjutkan ya. Oke. Bisa lihat PowerPoint-nya? Bisa. Oke. Silakan. Saya lanjutkan. Ini tadi nggak stabil internetnya, tiba-tiba terputus gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini juga Yakobus 4 ayat 1-4 itu juga disebutkan lagi hal tersebut. Ya, ini dia sampai ayat 3 ada daging, ayat 4 ada dunia ya. Saya tidak baca semua supaya waktu kita tidak tersita dengan banyak baca ayat-ayat dia. Tapi I take for granted kalau Anda
sudah pernah membaca bagian ini ya. Dan di Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Nah, dengan mengetahui contoh-contoh ayat-ayat ini bahwa ada 3 musuh our soul, yaitu dunia, daging, dan roh jahat, itu maksudnya apa? Kesimpulannya apa? Yang pertama adalah itu mau memberi kepada kita bahwa daging kita ini menyediakan situasi bagi roh jahat untuk dicobai. Perhatikan, untuk dicobai. So, keinginan dan hasrat kita yang menentang Allah atau yang against kebenaran Tuhan, itu menjadi wadah untuk dicobai. Jadi kita bisa kalah dengan tipu daya iblis dengan membohongi diri kita sendiri bahwa iblis telah mengakibatkan saya melakukan itu. Itu nggak benar, ya. Kadang-kadang ada orang menuduh, wah ini pasti dari setan, ini pasti dari iblis. Ya, tidak, ya. Kita sendiri yang mengambil keputusan untuk berbuat dosa. Ya, kita bukan robot yang bisa dengan segala kekuasaannya. Iblis itu mendorong kita untuk berdosa. Tapi daging kita yang dikipas-kipasi tanda petik, yang kita berikan tempat, itu bisa menjadi wadah di mana iblis atau roh jahat mencelakakan kita atau mengakibatkan kita melakukan dosa. Ya, jadi jangan dikit-dikit ini pasti dari iblis, ini pasti dari roh jahat gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kita melakukan dosa gitu, ingatlah bahwa Hawa hanya digoda ya oleh iblis sehingga Hawa mulai meragukan perintah Allah. Dan kita perhatikan juga bahwa Alkitab mengatakan bahwa orang itu bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan juga bahwa kamu mengalami kesukaran karena kamu mau pingin cepat kaya. Ya. Di dalam Timotius berkata, karena keinginan kayalah, maka orang jatuh kepada rupa-rupa pencobaan. Jadi kita sendiri seringkali blaming iblis sebagai penyebab dari kejatuhan kita. Ya. Tentu dia adalah bapak segala kebohongan dan bapak yang mendakwah kita untuk melakukan atau meragukan kehendak Allah. Tetapi adalah jangan sampai kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab. Jadi saya mengutip dari buku C.S. Lewis, dia berkata begini, ada 2 kesalahan yang seimbang dan bertentangan di mana kita bisa salah mengenai isu iblis ini. Ya. Yang pertama, tidak percaya eksistensinya. Ekstrem yang kedua, ada orang yang terlalu kelewat percaya sehingga dia terobsesi, punya minat yang besar dan nggak sehat terhadapnya. Ya, jadi ini layaknya dua-duanya sama saja seperti orang yang dihibur-hibur, disenang-senangkan oleh roh materialisme. Ya, nah, jadi kita tidak ada pada 2 ekstrem itu. Ya, kemungkinan ada orang-orang Kristen yang nggak percaya ada kuasa iblis. Ya, apalagi kalau dia belajar psikologi sekuler, melihat bahwa wah itu bukan kesurupan, itu adalah proses mental yang bla 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 gitu. Apalagi worldview-nya Barat yang nggak percaya dunia spirit ya. Ya, coba perhatikan para ahli-ahli teologi yang menulis buku teologi sistematik di Barat itu nggak pernah nyinggung masalah roh jahat gitu. Spiritisme itu termarginalkan dari pustaka-pustaka mereka. Karena nggak percaya gitu ya. Ya, ada satu pernah ahli antropologi Kristen yang sangat terkenal itu ya. Dia tidak percaya spirit seperti itu. Nah, ketika dia menjadi misionaris di Afrika, dia menyaksikan bahwa tiap hari dunia spiritisme itu adalah dunia yang melekat dalam kehidupan orang Afrika sehari-hari. Dan memang typically
orang-orang Asia seperti kita itu kan adalah orang yang mestinya percaya bahwa spirit itu ada. Coba lihat itu sinetron-sinetron yang menangkap tuyul, ya kan? Bukan apa? Lalu dunia lain, walaupun sudah dapat kartu merah dari Komisi Penyiaran Indonesia tentang siaran itu, lalu cuma dirubah dengan kalimat dengan kata bukan, ya, bukan dunia lain, tetap aja ratingnya tinggi. Kenapa? Yaitu fakta bahwa memang orang-orang Asia itu adalah orang-orang yang biasa dengan dunia spirit itu, apalagi di Jawa ya. Orang Jawa itu kan dia itu menyatu dengan dunia spirit itu ya. Nah, itu tidak selalu negatif ya tentunya. Tapi ada orang yang sebaliknya terlalu mempercayai dikit-dikit setan ya. Demonik, semuanya dilihatnya demonik gitu ya. Saya pernah tahu ada orang-orang karismatik yang ekstrim, saking terlalu minatnya besar dengan isu okultisme. Doa makan aja mestinya kan sederhana aja ya. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin misalnya ya. Atau kalau istilah di Amerika itu bukan berdoa, tapi say grace katanya kan. Coba kamu ucapkan grace untuk makanan ini gitu ya. Tapi ini bukan, ini saking semuanya dilihat setan itu, doa pun Bapa Surgawi dalam nama Yesus kami tengking semua jimat-jimat permanisan-permanisan, apa namanya, opo-opo yang dibuat oleh orang di makanan ini, ya ini segala macam, itu segala macam gitu ya. Nah itu udah nggak sehat ya, udah nggak sehat gitu ya. Ada orang yang ahli okultisme katanya ya, lebih banyak bicara setan daripada Yesus gitu. Itu udah nggak benar ya. Oke. Nah ini ada apa ya? Sebenarnya ini sudah ini ya, sudah lewat ya masanya gitu ya. Tapi tahun 80-an, 90-an dulu dengan gerakan apa yang disebut sebagai neokarismatik oleh Peter Wagner dan Charles Kraft ini ya dari Fuller ini ya. Seminari sekolah teologi Fuller di Amerika, mereka membawa konsep doa peperangan gitu ya. Nah, ini berbahaya ya kalau terlalu menaruh obsesi sampai-sampai itu mengadopsi strategi musuh setan, lalu dibikin apa namanya, oh ini coba diinterview dulu orangnya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ya. Nah itu udah nggak sehat, ya, udah nggak sehat gitu. Perhatikan aja Yesus ya, Yesus itu dalam pelayanannya itu nggak semua orang itu dilihat demonik mengandung setan, ya kan? Ya kalau memang betul-betul dirasuk setan, seperti pemuda di Gadara itu, Gerasa itu, ya betul-betul diusir gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya sejarah ini okultisme, ya dia cuma bilang sama Nikodemus, Nikodemus, ya kau harus dilahirkan kembali. Kepada Zakeus yang menjadi musuh sosial pada masa itu karena dianggap bersekongkol dengan pemerintahan Romawi karena dia membeli hak pajak kepada pemerintah Romawi, lalu kemudian suka-sukanya memeras menaikkan pajak itu sehingga dia dibenci, sehingga mengapa dia sembunyi-sembunyi untuk melihat Yesus dari pohon gitu ya. Ya Yesus nggak bilang, wah kamu tuh orangnya, kulihat kamu ada kerasukan setan kamu ya, gitu ya. Lalu sini dulu kamu, saya tengking dulu kamu, enggak gitu. Cuman dia bilang, Zakeus, aku ingin apa namanya, mampir ke rumahmu makan nasi goreng buatanmu gitu. Dan ya udah keselamatan datang padanya gitu. Dan kepada perempuan di sumur Yakob yang ditemui Yesus, ya dia tidak melihat demonik perempuan itu, dia cuma melihat ya ada masalah dengan pernikahannya. Lalu dia mengatakan kalau kamu tahu dengan siapa kamu berbicara, maka kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Dia berbicara soal air kehidupan, cukup begitu saja, ya. Nah, jadi itu tahun 80-90-an itu, nanti kita akan lihat lagi ada yang model-model seperti ini dari generasi yang dulu juga ya. Tapi bagaimana dengan bapak-bapak gereja? Kalau kita belajar sejarah gereja, teman-teman, sebenarnya ada juga contoh-contoh bapak-bapak gereja yang sehat di dalam hal memahami dunia roh ini ya. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana mereka.
walaupun saya tahu karena ini adalah jemaat ya, saya bukan sedang mengajar mahasiswa teologi, jadi saya nggak terlalu akan fokus kepada ini ya. Kalau Anda nanti belajar teologi yang mendalam, Anda ketemu dengan bapak-bapak gereja gitu ya, mulai dari abad-abad yang keempat dan ke atas gitu sampai tahun 1000 gitu tuh ada kisah-kisah yang bapak-bapak gereja yang melayani dalam bidang pelepasan dari kuasa roh jahat ya, tapi mereka sehat pengajarannya, sikap mereka gitu ya. Nah, tapi ada juga memang yang disebut dengan demonic paranoia ini ya, paranoid kepada roh jahat ini ya. Ya. Nah, kalau kita belajar dari Bapak Gereja, maka mereka memang percaya ada roh jahat dan perlu diperangi gitu. Tapi tidak terlalu terobsesi ya untuk ingin tahu roh jahat lebih dalam ya. Misalnya ada seorang bapak gereja bernama San Antoni ini ya. Dia melihat bahwa serangan roh jahat itu tidak melulu harus berupa gunduru ya, atau kalau di Sumatera Utara bigu ganjang, atau yang rambutnya acak-acakan lalu giginya panjang-panjang, pakainya putih seperti setan dari Ancol gitu ya, giginya penuh dengan darah. Enggak, tapi apa yang merasuki pikiran manusia itu juga adalah serangan roh jahat ya. Dan bagi dia enggak perlu ada demonstrasi yang gimana gitu ya. Cukup terus-menerus berdoa, beriman, berpuasa untuk menghilangkan atau paling tidak mengenyahkan dari pikiran-pikiran yang merusak di dalam diri pikiran orang gitu. Nah, jadi jangan terlalu terobsesi gitu. Ada orang itu yang terlalu punya minat yang mendalam mengenai roh jahat, akhirnya tadinya nggak ada masalah, jadi akhirnya jerit-jerit, ketakutan. Menjadi dia penuh dengan apa ya, ketakutan gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tonton YouTube dari pengajar-pengajar karismatik yang nggak bertanggung jawab, yang bicara mengenai roh dunia jahat gitu. Nah ini kan bahaya nih. Akhirnya dia mimpi ketemu dengan makhluk-makhluk aneh-aneh, terus kemudian ketakutan dia bekerja takut, kemana-mana takut segala macam. Dulu nggak ada apa-apa gitu teman-teman ya. Tapi karena terlalu terobsesi, suka lihat-lihat begitu, suka belajar dari guru-guru yang nggak bertanggung jawab. Maksud saya nggak bertanggung jawab itu apa? Gini, seringkali di kita ini gampang sekali orang itu datang ke gereja mengajar, ini dia mantan dukun ya. Dulu dia ini adalah ahli santet misalnya, lalu udah bertobat gitu. Nah, mestinya kan dia cukuplah kesaksian saja bagaimana cinta kasih Tuhan membebaskan dia. Tapi ini dia udah cross border, dia seolah-olah dia ahli demonologi, dia ngajarnya aneh-aneh, dia pikir konsep demonologi yang dalam Alkitab itu sama dengan apa yang dia pahami dulu di dunia klinik atau magic gitu ya. Ya, mestinya adalah dia harus belajar ya apa yang Alkitab katakan mengenai dunia roh jahat. Enggak sekedar ngajar gitu ya, sehingga bikin teori-teori yang aneh-aneh ya. Saya udah tahu itu ada dulu itu apa namanya, pendeta Eko Hidayat atau siapa itu. Ya. Lalu kemudian ada Andreas siapa dulu itu ya. Itu gitu-gitu tuh aneh-aneh gitu ajarannya gitu. Dia bilang di dalam tubuh manusia ada 7 titik di mana roh setan bercokol yang perlu dilepaskan dan seterusnya ya. Lalu ada lagi ajaran-ajaran ya kalau orang nggak muntah-muntah dan teriak-teriak itu berarti dia belum lahir baru, masih ada setannya gitu. Lalu kemudian bicara mengenai setan dari 7 keturunan ya. Coba periksa dulu, siapa tahu 6 keturunan di atas kamu itu kakek dari kakekmu itu barangkali pernah ke Gunung Kawi. Nah itu kan nggak benar ya, nggak sehat begitu ya. Padahal kan kita tahu dari Alkitab bahwa mau 7 keturunan di atas Anda itu dukun ya, bapakku dukun, bapaknya bapakku dukun, bapaknya bapak dari bapakku dukun, bapak kalau ditarik ke atas misalnya semua dukun gitu misalnya, nggak ada urusan dengan saya. Once
saya terima Yesus dengan iman, kutuk kan sudah dipatahkan gitu. Ya kan? Sederhana itu. Iya, sesederhana itu. Siapa yang bisa mengalahkan kuasa darah Yesus? Siapa yang bisa menganulir kekuatan percaya kepada Yesus? Ya, cukup. Ya, bukankah dalam Roma 8 ayat 1 berkata bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Kristus gitu. Tapi orang-orang yang seperti tadi saya sebutkan itu nggak percaya barangkali itu ya. Mereka harus mewawancarai, menanyakan, ya ini pasti masih keturunan belum diselesaikan ya, lalu kamu harus menjalani prosedur ini. Nah, kita menambahkan lagi apa yang bukan Injil ya. Oke. Nah, tolong nanti moderator kalau waktu saya sudah 5 menit lagi diingatkan ya supaya saya bisa atur waktu ya. Kalau kalau lagi sur-sur mengajar kadang-kadang lupa waktu. Nanti interupsi aja Pak 5 menit lagi gitu ya. Oke, ini tidak akan saya bahas detail, tapi inilah orang-orang yang gerakan-gerakan yang secara terobsesi dan tidak baik ya waktu mereka mengajarkan tentang okultisme ini. Anda bisa foto aja PowerPoint-nya, saya sudah kasih panitia, atau nanti Anda klik aja nama-nama inilah siapa sih Baxter itu. Tapi ini adalah Kenneth Hagin yang terkenal, Allen ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang secara ekstrim ya terkait dengan dunia roh ya, dan tidak sehat ya, tidak sehat, seringkali tidak sehat. Lalu ini juga ya dengan pelayanan deliverance tahun 80-an, nama-nama ini ya. Sehingga karena paranoia seperti ini mereka melahirkan tadi kecurigaan, ketakutan, dan akhirnya ditawan benar gitu loh. Ya, tadinya nggak ada apa-apa, tapi akhirnya karena terlalu dicekoki dengan ajaran yang terlalu obsesif dengan dunia roh itu, roh jahat tentunya ya, bukan dunia roh kudus ya. Kalau dunia roh kudus ya bagus ya. Nah ini akhirnya itu, tadinya nggak ada apa-apa, jadi suspicious, dan kemudian ketakutan, dan akhirnya benar-benar ditawan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat apa ya sebenarnya yang dimasukkan demonize dalam perjanjian baru, atau dirasuk gitu ya. Ini daimonizomenos dalam bahasa Yunani ya. Ya, itu bukan mengindikasikan kalau seorang ditekan, dibuat frustrasi, atau dirasukan aja ya. Karena ini adalah kata yang sebenarnya bisa meliputi aktivitas roh jahat dari tingkat yang lebih sederhana sebenarnya ya. Ada begitu tingkatannya. Misalnya dari dicobai ya. Kemudian dari dicobai menjadi permanen dalam bentuk tindakan daging tadi itu ya. Kemudian yang parah itu sudah dirasuk ya. Man or woman possessed by demon. Nah, perhatikan. Semua kita pernah dicobai. Ya. Jadi aktivitas roh jahat itu dimulai dari paling yang terendah itu mencobai. Nah, kalau nggak salah Martin Luther yang ngomong atau siapa ya, tapi Rick Warren mengutip perkataan Martin Luther gitu ya. Kelihatannya Martin Luther. Dikutip oleh Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Dia berkata begini, Anda tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala Anda. Yang bisa Anda lakukan adalah jangan sampai dia membuat sarang di atas kepalamu. Artinya, kita nggak bisa larang pencobaan itu. Pencobaan itu selalu ada. Yang bisa kita lakukan, jangan sampai dia membuat sarangnya di dalam pikiran kita dan kehidupan kita. Gitu. Ya kan pencobaan itu kan ada, kita dicobai setiap hari oleh roh konsumerisme, oleh roh ketamakan, roh pencideraan, lalu pemujaan kepada apa yang bukan kebenaran, ya, hawa nafsu, baik itu kesombongan, lalu
roh iri hati, nafsu seksual yang tidak kudus, banyak sekali ya. Tapi nggak apa-apa, pencobaan itu normal aja ya. Tapi tadi ya, kalau dia di follow up dengan suatu kemauan untuk terus-menerus tidak menyadari pencobaan itu, ya, maka daging itu membuat bentuknya yang mapan dalam kebiasaan yang mengikat. Kalau sudah mengikat, dia membentuk pola perilaku yang berdosa. Coba misalnya gini, ada satu ungkapan berkata begini, kalau apa yang Anda ucapkan, itulah yang sering Anda pikirkan. Apa yang sering Anda pikirkan, itulah yang akan Anda lakukan, dan apa yang Anda lakukan, itulah yang menjadi habit, pola. Ya. Jadi, coba kalau kita ada pencobaan, seperti Yusuf langsung dia lari dari Potifar, gitu, istri Potifar, gitu, ya aman gitu ya. Tapi kalau kita memberi diri, nah itu akan membentuk wadah dan membentuk perhambaan ya, dan pola perilaku. Ya. Coba kalau kita menolak, itu pasti tidak terjadi. Tetapi kalau itu sudah menjadi pola perilaku, bukan tidak mungkin kita sesungguhnya ada dalam keadaan diikat atau ditawan ya oleh kuasa kegelapan. Dirasuk setan itu tidak selalu berbentuk orang yang teriak-teriak, yang kelihatannya seperti orang sakit jiwa. Enggak. Tapi juga keadaan yang sudah di dalam dirinya, dia bisa sehari-hari beraktivitas seperti kita, tapi sesungguhnya dia sudah di dalam penawanan, dalam pola perilaku yang sangat berdosa, dan sudah tidak lagi merasa itu adalah kejahatan yang melawan Allah. Dan ada hubungan antara dosa dan roh jahat ini secara dekat. 1 Yohanes 3:8 tadi, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat jahat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh ini ya. Tadi bukti bahwa tidak selalu harus teriak-teriak seperti orang sakit jiwa ya. Perhatikan ini misalnya. Beberapa tingkatan berbeda dari kerja roh jahat. Markus 8 ayat 33. Waktu itu kan Petrus ini ceritanya ini dari batu karang itu menjadi batu sandungan. Dalam satu perikop aja Yesus itu dari memuji Petrus sampai menghardik Petrus. Waktu Petrus mengatakan, engkaulah anak Allah yang hidup, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, wah, di atas pengakuan, di atas batu karang ini, pengakuan inilah ya aku akan mendirikan jemaatku. Tapi ketika Petrus itu menolak perkataan Yesus yang bahwa dia akan pergi ke Via Dolorosa untuk menderita, Petrus itu melarang ya Yesus untuk pergi. Nah, mengagetkan. Yesus menegur keras Petrus dan berkata, pergilah daripadaku setan gitu ya. Nah, pertanyaannya, kok Yesus bilang dia pergilah daripadaku setan? Ya. Atau iblis ya barangkali ya. Nah, dalam pengertian apa keterlibatan setan di dalam penolakan Petrus kepada penderitaan Yesus ya? Dalam keterlibatan apa? Dalam keterlibatan mencobai Petrus tadi, pencobaan tadi kan. Ya, untuk kelihatannya rohani supaya Yesus jangan dianiaya gitu ya. Kemudian Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Nah, sekarang kenapa penyakit perempuan ini dipahami sebagai pekerjaan setan? Bagaimana kira-kira seorang yang disebut putri Abraham itu dapat diikat oleh setan? Ya, pada kenyataannya bukan tidak mungkin penyakit yang diderita oleh orang itu adalah karena kuasa iblis. Ya, jadi tidak berarti dia kerasukan dalam pengertian yang apa ya, yang seperti kita kenal ya, bisa saja dalam bentuk
penyakit itu kuasa setan mengikat dia. Nah, ini ada satu contoh dalam sejarah gereja ya, teman-teman ya. Dulu ya, ketika ada orang mau memberi diri dibaptis ya, saya nggak tahu kenapa kok sekarang praktik ini udah nggak dipraktekkan lagi di gereja modern ya. Tapi zaman dulu ya, bapak-bapak gereja, zaman-zaman bapak gereja dulu, abad-abad pertengahan, abad-abad ke atas itu dulu ya, orang kalau mau dibaptis itu dia selain berpuasa, selain dia ada sedikit katekisasi gitu ya, untuk mengajarkan ajaran iman Kristen itu, dia ada ritual, dia berdiri, ya, lalu dia meludah ya, ke barat, ke timur gitu, sebagai tindakan mengutuk dan menyangkal 3, dunia, daging, dan roh jahat. Jadi bayangkan Anda, misalnya kalau kita kan dibaptisnya itu kan diselam tuh ya, bukan dipercik ya. Anggap aja Anda membayangkan kita baptisannya selam di tepi sungai misalnya. Nah, Anda berdiri lalu Anda meludah. Fih, aku menyangkal dunia. Fih, aku menyangkal daging. Fih, gitu ya, meludah roh jahat gitu-gitu. Ya, itu sebagai simbol ya di dalam tradisi gereja dulu. Maaf Pak Jufri, 5 menit lagi ya Pak. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih. Lalu kita juga harus membedakan mana yang demonik, mana yang fenomena psikologi ya. Jadi perlu membedakan antara dirasuk setan dengan hanya masalah-masalah psikologis, itu perlu ya. Idealnya sih kalau bisa ya, apa yang menjadi masalah psikis itu ya ke psikiater lah. Ya jangan anti untuk melibatkan psikiater yang berlisensi dengan obat segala macam ya. Jadi kadang-kadang kita memang agak susah ini. Saya mengajar integrasi psikologi dan teologi di STT ya, dan saya suruh mahasiswa presentasi bagaimana membedakan antara kerasukan setan dengan gangguan skizofrenia atau mental yang lain gitu ya. Dan itu menarik. Kadang-kadang memang banyak titik arsir bersama fenomenanya, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kalau orang dirasuk setan itu kalau didoakan dia akan bereaksi ya, memaki atau mungkin dia melawan. Tapi kalau orang gila itu, ya, walaupun istilah gila kan sudah nggak boleh ya. Sederhananya orang yang sakit gila itu kalau didoain paling nyengir doang dia. Oke. Nah, jadi fenomena psikis itu nggak dapat dienyahkan dalam seketika itu, nggak bisa. Ya dia harus dikonseling baik ya, ditanya ya, mungkin ada trauma masa lalu dan segala macam yang perlu diobatin gitu ya. Tapi kita juga menolak kelompok yang disebut dengan redaksionistik gitu, yang mencoba membuat kalau nggak begini itu nggak sah gitu. Oke, Tuhan itu kayak pengalaman Anda melayani, tapi kalau Anda kemudian memetodekan harus begini gitu ya. Nah, itu Anda membatasi cara kerja kerajaan Allah di dalam menolong orang. Nah, ya. Dan kita jangan menganggap remeh ada kekuatan sugesti tadi. Ya. Dia nggak ada apa-apa, tiba-tiba karena tersugesti orang ngomong ini, ngomong itu, jadi akhirnya dia takut gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang Kristen terkait dengan roh jahat? Pertama, Alkitab tidak mendorong kita untuk punya perhatian yang banyak dan terus-menerus kepada roh jahat. Ya, minat yang besar pada pekerjaan dan cara roh jahat bisa secara tidak langsung itu malah justru cara iblis untuk menipu orang Kristen dan mereka kepada perhambaan spiritual. Dan kita akan terobsesi masuk kepada pekerjaan yang lebih destruktif dari musuh kita, ya iblis. Nah, tapi apa? Yang berikutnya ini penting sekali. Ingat, Kristus yang berkemenangan, Kristus Victor, ini penting sekali. Saya nggak punya waktu untuk karena waktu saya sudah mau habis ya. Jadi ini ayat-ayat ini Anda periksa. Justru pikiran kita harus dipenuhi dengan Kristus ya. Jangan takut, lawanlah iblis ya.
dan berpegang kepada bukan stabilitas kerohanianmu, meskipun itu penting untuk kita memiliki kesiapan hati melayani. Ya, kadang-kadang ada orang bilang kita mau melayani roh jahat, kita mau melayani pengusiran roh jahat. Jadi kita harus menguduskan hidup kita, harus berpuasa, harus banyak doa, gini-gini. Apakah itu benar? Bisa benar, bisa harus ditambah kebenaran lain apa? Kesiapan batin seorang pengusir setan dengan berpuasa, berdoa, dan memeriksa hati dan seterusnya itu penting dan amat penting. Tapi ingat, jauh lebih penting daripada itu adalah menginternalisasi, apa istilahnya itu, embodiment itu dalam bahasa Inggris, atau mengimani kembali tentang kemenangan Kristus, bahwa Kristus itu adalah pegangan kita, bukan persiapan kita, bukan kehebatan kita. Kita bilang kayaknya gua nggak bisa deh ngusir ini, harus pendeta sianu, harus penginjil spesialis ngusir setan gitu. Enggak, saudara ya. Setiap orang percaya bisa mengusir setan karena apa? Karena imannya kepada kemenangan Kristus itu semata-mata. Ya. Jadi Kristusnya yang unggul, bukan diri kita gitu. Lagi-lagi saya garis bawain ya, bukan berarti kita nggak perlu banyak doa, puasa, persiapan. Silakan ya. Tapi ingat bahwa Kristuslah yang mampu mengalahkan kuasa roh jahat. Saya kira itu yang menjadi tekanan saya. Kesimpulan saya adalah bahwa kita sebagai orang percaya, yakinlah bahwa di dalam kuasa Kristus ya tidak ada kuasa iblis manapun. Ya, tentu saya tidak bisa mempunyai formula yang baku. Oh, harus begini, harus begitu. Ya, tapi ini adalah yang saya sampaikan ini adalah dasar yang benar tentang ajaran roh jahat. Tuhan memberkati kita. Silakan moderator, saya kembalikan. Terima kasih, Bapak Pendeta Dr. Jennifer Gultom. Izinkan saya langsung bertanya saja ya, karena ini sudah ada beberapa pertanyaan sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang holistik. Yang pertama, kenapa orang Kristen lahir baru berbahasa roh bisa kerasukan roh jahat? Kenapa ada orang yang sudah dilayani pelepasan berkali-kali masih juga bisa kerasukan roh jahat? Apa karena kuasa darah Yesus dan nama Yesus kurang manjur? Silakan, Pak. Ya, itu ada pertanyaan itu mengandung itu pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama tadi, mengapa orang bisa bahasa roh, lahir baru, kerasukan setan? Betul. Saya juga bingung ya. Mengapa? Karena gini, asumsi saya orang yang lahir. Nah ini memang kembali kepada pertanyaan yang dulu waktu saya masih sekolah teologi itu ya, ada dua kubu ya, antara mereka yang percaya bahwa orang lahir baru masih bisa dirasuk setan, sama orang yang mengatakan tidak. Nah kita coba melihat dari perjanjian baru ya. Kelihatannya tidak ada contoh di dalam perjanjian baru di mana orang yang lahir baru kemudian dirasuk setan. Kasus-kasus orang kerasukan setan yang berhadapan dengan Yesus itu tidak ada data tentang apakah dia anggota gereja tertentu ataukah dia adalah anak Tuhan istilah kita sekarang. Tidak ada datanya itu di perjanjian baru. Tapi saya asumsikan begini, harusnya nggak bisa. Kenapa? Saya punya gambaran yang sangat ideal terhadap pekerjaan Kristus kepada orang percaya dalam proses kelahiran baru. Nggak mungkin gitu ya. Lah, bukankah Alkitab mengatakan bahwa ketika kita lahir baru atau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di dalam diri kita ini ada baitnya. Kita ini bait Allah gitu ya. Kalau saya bisa menebak ya, pertanyaan pertama tadi adalah barangkali sebuah keadaan yang bukan tidak mungkin dia mengalami teror dari kuasa kegelapan, ya. Dan dia dalam posisi orang Kristen yang masih kekanak-kanakan yang nggak mengerti tentang tadi kemenangan Kristus yang utuh itu dan bagaimana dia mengetahui fakta-fakta terhadap kebenaran Tuhan.
Kalau masalah bahasa lidah itu soal lain ya. Bahasa lidah itu kan tidak menggambarkan kedewasaan orang. Ingat ya, Anda harus bisa membedakan gift, karunia-karunia dengan kedewasaan. Kedewasaan itu adalah proses pemuritan seumur hidup. Ya, kita berjalan bersama Tuhan tiap hari disempurnakan, masih banyak jatuh bangun, banyak lagi memberi diri untuk dibentuk secara spiritual lewat PA, lewat pemberitaan segala macam. Tapi ya as a gift ya karunia gitu yang diberikan Tuhan kepada seseorang gitu. Yang kedua tadi apa ya? Terakhir tadi kalimatnya apa, pertanyaannya kok saya jadi lupa. Yang kedua adalah kenapa ada orang yang sudah dilayani pelepasan berkali-kali. Oh ya. Terima kasih. Ya. Sama dengan yang pertama tadi. Saya juga nggak tahu, seolah-olah kok kuasa Tuhan itu ini ya. Tapi kalau saya boleh menarik pelajaran dari, saya lupa ayatnya di mana di kitab Injil ya. Nanti Anda bisa periksa sendirilah ayatnya, saya lupa ayatnya. Bagaimana setelah setan itu undur, dan dia menunggu waktu yang lebih baik lagi dan melakukan kerusakan yang lebih besar lagi kalau orang itu tidak di follow up dengan kebenaran Tuhan. Ya. Jadi gini, ada orang mengatakan begini, ketika kita lahir baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan Selamat, sebenarnya itu secara de jure aja, secara de jure. Secara de jure bahwa kita statusnya dibenarkan oleh Kristus ya. Tetapi secara de facto kita masih harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya. Di satu sisi secara de jure Kristus sudah mati atas dosa-dosa kita, tapi secara de facto Paulus mengatakan matikanlah perbuatan-perbuatan daging di dalam kamu. Jadi kelihatannya kalau dia masih mengalami teror dari kuasa iblis itu ya, kemungkinan besar karena dia belum sepenuhnya secara de facto ya menghidupi kemenangan Kristus itu dalam dirinya gitu. Sehingga dia masih terus-menerus dicobai dan diteror serta dirasuk gitu ya. Nah, itulah sebabnya, tapi Anda boleh tidak setuju dengan saya, itulah sebabnya mengapa seseorang yang sudah dilepaskan atau memang punya sejarah demonik dilayani dan tidak berhenti sekali pelayanan. Dia harus dibimbing untuk apa? Untuk mengisi hatinya dan pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia ada kekuatan di dalam dirinya untuk setiap kali iblis meneror dia selalu berkata, tidak, kamu sudah dipatahkan oleh kuasa Yesus. Misalnya seperti itu. Ya. Sehingga tidak ada peluang untuk dia lagi diteror seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Kenapa ini agak sedikit bisa di-challenge konsep saya ini, karena kita terus terang tidak punya dokumen kita tidak punya atau mungkin saya terbatas atau kita tidak punya data-data yang sangat banyak sekali mengenai pelayanan kepada orang-orang kerasukan setan seperti itu dalam Alkitab. Itu sendiri mengindikasikan kepada kita tadi ya biasa-biasa saja bersikap kepada kuasa roh jahat tersebut. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Pak Judimfrus, ini yang tadi dibicarakan, apakah ini refer dari Matius 12 ayat 43 yang sudah kembalinya roh jahat ya? Itu jadi apabila roh jahat keluar dari manusia. Oke. Nah, izinkan saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana bisa diberikan tips praktis untuk melayani orang yang sedang kerasukan roh jahat? Basically ya, secara mendasar apapun itu mengenai penderitaan orang, apakah kerasukan setan atau orang yang mengalami sakit penyakit ya, ini kan saran dari saya ya, kalau boleh saya memberikan saran. Yang pertama, secara mendasar miliki belas kasihan Allah kepada orang yang menderita. Orang yang kerasukan setan kan adalah orang yang menderita ya. Kalau kita baca halaman-halaman Perjanjian Baru, Yesus itu banyak sekali dipotret
dengan istilah lalu tergeraklah ia oleh belas kasihan. Ya, jadi seorang yang terpanggil melayani pelayanan pelepasan orang yang dirasuk setan atau dunia okultisme adalah seorang yang punya belas kasihan Allah. Itu dulu, ya. Yang kedua, dia harus punya pemahaman Alkitab yang tadi yang sehat mengenai dunia roh jahat. Jangan sekedar baca buku-buku dari apa yang disebut tanda petik itu penginjil karismatik yang mantan dukun mantan ini, tetapi sesungguhnya nggak punya basic yang kuat mengenai demonologi Alkitab. Dan ini sangat tidak sehat nanti ya. Jadi betul-betul pikirannya dia pelajari benar ya. Bila perlu ada seorang pengajar yang baik yang mengajar dia tentang dunia roh jahat itu seperti apa gitu ya. Periksa itu halaman-halaman Alkitab mengenai terkait dengan dunia ini. Lalu penuhi pikiran kita dengan Kristus gitu, bukan dengan roh jahat gitu. Nggak perlu harus belajar tentang strategi ini, strategi itu, enggak ya. Jadi kita betul-betul berlindung kepada Kristus yang berkemenangan. Itu penting. Yang berikutnya strateginya tentu ini lebih kepada saran-saran praktis ya, yang saya pikir ini nggak mutlak, tapi dalam tradisi saya kan lahir di tengah-tengah keluarga pendeta Pentakosta. Zaman saya dulu masih anak-anak remaja itu makanan tanda petik makanan sehari-hari menyaksikan bagaimana orang tua saya melayani orang yang kerasukan setan gitu di kampung gitu ya. Ada dukun-dukun yang dihadapi segala macam dan somehow itu bisa happy ending gitu ya. Biasanya ya kalau memang cukup waktu ya dipersiapkan dengan bila perlu berpuasa, berdoa. Pak Junifrus, mungkin terputus ya. Halo, udah bisa dengar? Bisa Pak. Halo. Mohon silakan dilanjutkan. Terima kasih. Oh, ini terputus. Ya, jadi dipersiapkan dengan hati yang murni, doa yang banyak, ya, minta kemurahan kasih karunia Tuhan, lalu kemudian persiapkan hati kita. Kalau bila perlu adakan tim, ya, jangan sendiri, tapi ada tim dari orang-orang percaya untuk melayani dia. Gitu. Saya kira itu ya jawaban saya. Oke, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan dari jemaat ini, Pak, kenapa Tuhan tidak langsung memusnahkan iblis pada saat peristiwa kejatuhan? Tetapi ini dikasih tanda petik seolah-olah Tuhan membiarkan iblis mencobai manusia dan bekerja untuk Tuhan untuk menjatuhkan manusia. Kalau dibilang kenapa, saya juga nggak tahu ya. Kenapa juga sekarang gini? Kenapa juga Tuhan harus pakai membuat segala buah yang jahat dan buruk di Taman Eden? Bikin aja mestinya buah semuanya itu baik gitu ya kan? Kan gitu kan? Kalau mau kita bilang kenapa? Sekarang gini ya. Misalnya di Taman Eden itu ada 5.000 jenis buah gitu ya. Kenapa sih mesti ada buah yang mengakibatkan mereka jatuh kan gitu kan ceritanya? Bikin aja buah yang baik semua kan gitu kan? Tapi ada jawabannya juga. Jawabannya apa? Jawabannya justru karena manusia itu makhluk bermoral, we are moral being, ya, keberadaan bermoral, maka ada choice, ada pilihan, kan gitu. Binatang itu bukan makhluk moral, bukan moral being binatang itu, sehingga nggak ada choice, nggak ada pilihan. Nah, karena nggak ada pilihan, maka kalau seekor kambing memakan tanaman orang lain itu, dia nggak bisa diminta pertanggungjawaban karena dia bukan moral.
Bisa dengar suara saya? Bisa, Ya. Bapak. Ini bentuk serangan dan teror dari kuasa jahat ini, karena saya lagi mengotak-ngatik roh jahat ini ke internet saya ini. Ini kan mestinya kan lancar-lancar aja kan internet saya ini. Tapi kemarin saya ngajar lewat Zoom, lewat apa itu nggak ada masalah dengan internet saya. Kok ini begitu saya lagi nyinggung roh jahat ini bentuk dari teror roh jahat gitu ya. Ya. Jadi kembali kepada tadi pertanyaan tadi. Jadi ya sebagai makhluk bermoral manusia itu punya pilihan. Dan atas pilihannya itulah dia akan kelak dimintai pertanggungjawaban dalam pengadilan Kristus, kan gitu ceritanya. Sama saja dengan mengatakan kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, sehingga Kristus tidak perlu mati di kayu salib gitu. Oke. Tapi itu adalah fakta kehidupan yang harus kita terima. Next. Baik, Bapak. Baik. Apakah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan penuh dengan Roh Kudus bisa usir setan? Ataukah hanya orang-orang dengan karunia tertentu, Pak? Ya. Gereja kita, aliran Pentakosta karismatik menerima pengajaran bahwa ada orang-orang yang punya karunia pengusiran setan, ya. Kecuali mereka kelompok yang tidak percaya ada karunia itu ya. Tapi kita asumsikan kita adalah gereja yang menerima pengajaran bahwa sama seperti karunia bahasa lidah masih eksis, bagi kalangan tradisi dari gereja lain dibilang sudah berhenti karena Alkitab sudah dikanonisasi, selesai, whatever lah alasan mereka. Sama seperti mereka juga mengatakan tidak ada lagi karunia yang disebut karunia kesembuhan ilahi, karunia pengusiran setan. Nah, kita tidak dalam tradisi itu. Kita ada dalam tradisi mempercayai ada karunia itu. Nah, bedanya apa? Bedanya begini. Ini perbandingan aja ya. Semua orang Kristen harus menjadi saksi, tapi tidak semua orang Kristen jadi penginjil. Apa bedanya penginjil sama menjadi saksi? Tentu semua kita dipanggil untuk bersaksi, bersaksi kepada orang lain mengenai Kristus. Tapi bedanya seorang yang punya panggilan menjadi evangelis atau penginjil, ini menurut saya ya, dia begitu fokus di situ, dia begitu punya belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang untuk dijangkau, dan Tuhan mempertemukan banyak kesempatan-kesempatan di mana dia menolong orang untuk mengenal Kristus. Ketimbang secara normatif kita sebagai saksi. Sama juga, semua kita tentu dipanggil dan tidak perlu takut dengan kuasa roh jahat. Jemaat biasa pun bisa mengusir setan karena kemenangan Kristus, karena imannya kepada Kristus, bukan karena dia. Tapi mereka-mereka yang memang dipanggil menjadi katakanlah punya karunia di situ, ya, dia begitu punya passion di situ, dia juga akan dipertemukan dalam banyak kesempatan-kesempatan di mana Tuhan memakai dia untuk mengusir roh-roh jahat itu dari orang tersebut gitu. Itu jawaban saya. Baik. Ini Pak Juniverus, ada pertanyaan berikutnya dari jemaat. Pak, bagaimana saya bisa tahu atau bagaimana saya bisa sadar bahwa orang tersebut itu kerasukan roh jahat? Apakah itu menunjukkan gejala normal atau bagaimana? Tadi saya mengatakan ada tingkatan dari pekerjaan roh jahat ya. Dari mana kita tahu? Kalau secara sederhana, kalau itu pekerjaan-pekerjaan yang atau ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan yang against kebenaran, ya kita tahu itu pasti dari pekerjaan roh jahat yang entah itu telah membentuk pola yang sudah menjadi habit bagi dia, ya kita bisa lihat. Tapi kalau ada orang-orang yang
Meskipun ini di perkotaan sudah jarang ya, tapi kalau Anda pergi ke kampung-kampung, Anda pergi ke desa-desa gitu ya, itu manifestasi kuasa roh jahat itu bisa berupa klinik ya, atau roh-roh jahat yang membentuk, menyerang, dan ada satu fenomena-fenomena yang demonik gitu ya, bisa kelihatan itu ya, sama seperti pelayanan Paulus ya kan, bagaimana dia berhadapan dengan roh jahat ya dalam Kisah Para Rasul itu ya. Nah itu bisa, tetapi di dalam pengertian yang lebih luas ya, saya kira banyak orang dirasuk setan di dunia ini ya, yaitu mereka-mereka yang mempertuhankan uang ya, lalu kemudian roh kerakusan yang berbentuk seperti itu, atau generasi muda yang diikat oleh narkoba dan free sex dan segala macam itu, ya itu pasti dari keterikatan mereka terhadap roh jahat gitu. Bahwa nanti pengusirannya itu dalam bentuk memimpin dia di dalam iman kepada Kristus dan diisi oleh firman Allah, atau dalam bentuk doa pelepasan yang menunjukkan manifestasi menjerit-jerit atau teriak-teriak, membanting diri dan segala macam gitu. Jadi luas ya, luas itu pengertiannya ya. Ada lagi? Baik, Pak Jeffrus, ini mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum saya serahkan ke Pastor Heri. Ini ada satu pertanyaan, namun saya buat anonimus ya namanya. Bagaimana dengan fenomena hamba Tuhan yang mengajar lebih banyak cerita kehebatan setan daripada kehebatan akan Allah kita? Dan ternyata ini banyak peminatnya. Silakan Pak. Iya, makanya saya katakan tadi itu berbahaya dan itu nggak sehat ya. Terlalu terobsesi tadi ya. Masa dia lebih menguasai tentang setan daripada pelajaran mengenai Yesus dan Roh Kudus ya. Itu nggak sehat ya. Dan kadang-kadang yang lebih lucunya lagi, berdoa bagi orang sakit, pengusiran setan segala macam, tapi dia nggak sadar ada manifestasi setan dalam dirinya dalam bentuk lain. Ya, misalnya apa? Ya, kita ini orang-orang Pentakosta, maaf tadi putus. Kita ini orang-orang Pentakosta karismatik, salah satu kelemahan kita itu adalah kita ini seringkali mensimplifikasi pekerjaan setan itu hanya dalam bentuk kayak roh jahat yang setan-setan klinik gitu-gitu ya, santet-santet gitu-gitu. Kita lupa bahwa manifestasi setan itu bisa modern ya, dalam bentuk apa? Kehidupan hedonisme, lalu kemudian orang yang selalu menipu orang ya, kehidupan yang terikat dengan narkoba, terikat dengan apa? Dengan tidak bisa mengampuni orang. Ya, kita ini kan kadang-kadang bicara mengenai kuasa setan, tapi kita banyak gampang pecah-pecah gitu. Ya, coba lihat dulu gereja-gereja kita kan gampang pecah-pecah itu. Padahal bicara mengenai awas ya roh jahat gitu. Tapi roh perpecahan itu nggak disadari sebagai pekerjaan setan yang mengikat banyak pemimpin, banyak orang-orang Kristen gitu. Ya, jadi kita jarang berbicara mengenai kesembuhan relasional. Padahal itu kan kesembuhan relasional itu relational healing itu penting gitu. Ya, nggak hanya cuma bicara perkara-perkara yang kayak klinik segala macam. Lalu ada lagi kelemahan kita, apa coba? Kita hanya bicara mengenai kerasukan-kerasukan setan, tapi kita dipenuhi roh yang merusak kemanusiaan gitu ya. Melakukan ketidakadilan, punya pembantu, nggak digaji secara manusiawi, ya ngomongnya mengusir setan, tapi punya perusahaan, keuntungannya berlipat kali ganda, tapi pegawainya digaji nggak manusiawi gitu ya. Bagaimana mungkin ada kasih Allah di dalam diri orang itu ya? Sementara yang terlihat seperti itu aja dia tidak bisa lepas ya. Itu kan roh siapa yang ada kalau nggak roh kuasa kegelapan yang menguasai orang itu sehingga dia begitu tamak, saking tamaknya dia cuman untung sendiri ya, pegawai-pegawainya dibiarkan
tidak manusiawi digaji gitu ya, pembantunya dianiaya gitu ya. Nah, itu roh siapa itu? Ya. Tapi ada orang yang kelihatannya Kristen ya pakai kalung salib, rajin nyanyi di gereja gitu ya. Tapi apa namanya? Kuasa roh jahatnya ada manifestasi dalam hal-hal tindakan-tindakan yang destruktif gitu. Gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jonifrus. Adalah waktu pula yang harus memisahkan kita ya. Terima kasih banyak buat Dr. Jonifrus buat waktunya buat di acara UB episode yang ke-6. Terima kasih buat setiap pembelajarannya bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan ulang, ada rerunnya mulai besok. Terima kasih banyak Dr. Jonifrus, stay safe, stay blessed. Saya kembalikan ke Pastor Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Ya, luar biasa. Saya percaya malam hari ini kita dibukakan banyak hal ya. Kita tidak mengabaikan, tapi jangan terobsesi dan jangan paranoia ya. Yang penting sadari ya, kita harus mengerti betul pemahaman tentang Kristus Victor dalam hidup orang percaya ya. Dan ingat selalu dalam 1 Yohanes 4 bahwa ya roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, karena itu andalkan Kristus Victor dalam setiap masalah ya, dan jangan tertipu ya. Demonik itu bukan cuma mesti klinik-klinik tuyul-tuyul yang serem-serem ya, tapi dalam dunia modern ternyata dalam keserakahan, dalam kesewenangan, dalam usaha, dalam tidak bisa mengampuni, hedonisme dan sebagainya ya. Saya percaya kita semua belajar banyak dan kita mengerti apa ya kuasa roh jahat manifestasinya dalam hidup kita, sehingga kita bisa lebih berhati-hati, bisa periksa diri. Jangan-jangan manifestasi dalam bentuk modern itu ada dalam diri kita. Karena itu firman malam hari ini membukakan dan memberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Terima kasih banyak Dr. Jonifrus Gultom. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri. Sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau berbicara, mengajar, membukakan begitu banyak hal dalam hidup anak-anak-Mu supaya mereka tidak gentar, tidak takut karena ada Roh Allah yang hidup, dan selama pemahaman mereka tentang Kristus Victor dalam hidupnya benar, maka mereka akan keluar selalu lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, meteraikan semuanya dan urapi setiap kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi orang yang mendengar, merenungkan dan mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa Surgawi di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari bersama katakan amin. Amin, 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 amin. Oke, God terima bless kasih you. semua. Tuhan memberkati. Selamat Saya mundur dulu. istirahat. Oke, Tuhan.